Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa ma yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Amma ba'du fa inal asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang dengan nikmatnya yang tidak pernah putus-putusnya diberikan kepada kita senantiasa dapat bagian itu. Mudah-mudahan iman yang sudah dikaruniakan oleh Allah saat ini, modal awal ini, tetap kita bisa pegang teguh sampai saatnya kita ketemuan malaikat yang ditugasi oleh Allah menjemput kita untuk menghadap kepadanya. Alhamdulillah kita tetap istiqomah sampai sekarang ini masih ngaji meskipun mungkin ya ada berkurang sedikit, wajar. Karena yang masuk surga langsung ada, yang masuk surga itu lewat neraka dulu juga ada. Kalau kita ingin masuk surga langsung, kalau beramal hendaklah istiqomah. Karena Nabi kita mengatakan istaqimu wala tuhsu. Ya, hendaklah kau istiqomah. Karena istiqomah itu kebaikannya tidak terhitung banyaknya. Sehingga tatkala istiqomah, mati dalam keadaan istiqomah kebaikan, maka tempatnya tidak ada lain kecuali surga dan langsung tidak usah melewati neraka. Sebenarnya saya juga akan menyampaikan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan kewanitaan. Karena kita jarang-jarang membicarakan tentang ini, hukum-hukum yang berkaitan dengan kewanitaan. Ya, misalnya ketentuan hukum darah mana darah istihadah, mana darah haid, mana darah nifas, ya. Kemudian bagaimana hukumnya mereka kalau seperti itu, ya. Namun nggak apa-apa, nanti kita saut aja sedikit-sedikit sehingga kita mengerti semuanya. Ya, nanti kalau masih ada yang ingin ditanyakan boleh. Karena tafsir Al-Quran itu tidak terbatas kapan saja dan sekarang diterangkan, besok diterangkan lagi, maka tidak akan sama. Tapi lain kalau hukum itu terangkan satu kali ya sudah. Jadi misalnya hukumnya orang menstruasi itu tidak boleh puasa, tidak boleh sholat, tidak boleh senggama, sudah diterangkan sekali itu sudah tidak ada perkembangan lagi. Tapi kalau misalnya
tentang surat Ibrahim yang sekarang dijelaskan. Ini banyak hikmah yang ke sini hubungannya dengan persoalan seperti ini. Karena Al-Quran itu senantiasa hidup sepanjang masa bagi mereka yang beriman kepada Al-Quran dan mengamalkan kandungan-kandungannya. Beruntung kita, karena hanya umat Islam saja yang diturunkan oleh Allah kitab yang sempurna, yang menyangkut seluruh kehidupan. Tidak ada satupun yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Mulai tidur sampai tidur lagi. Ya. Kemudian mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki semua sudah ada hukumnya. Nikah, ya hukum nikah, berdagang, ya bercerai, atau semua ya mengatur pemerintahan, sebagai kepala rumah tangga semua sudah ada. Tapi agama-agama yang lain paling-paling ya supaya kita suruh berbuat baik kepada sesama. Bahkan di akhirat nanti dirinci kapan di mana stadium-stadium kita. Setelah kita meninggal dunia di mana? Setelah itu kita di mana? Setelah itu mengalami apa? Kemudian endingnya di mana? Dan apakah sudah selesai? Kalau sudah seperti itu, semua diterangkan di dalam agama kita. Ini adalah dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Maka dari itu kalau kita belajar agama ini, kita sudah sangat beruntung dipilih oleh Allah. Jadi salah satu tandanya keluarga itu akan jadikan keluarga yang baik, maka di seluruh keluarga itu memahami agama yang dipeluknya, yaitu agama Islam, dan mereka mengamalkan dengan sungguh-sungguh, tidak main-main. Nanti saya akan sampaikan ketentuan ini. Tapi baiklah, kita baca dulu beberapa ayat dulu, ya paling tidak nanti 4 ayat surat Ibrahim aja dulu, kemudian saya sampaikan, karena ini penting juga, tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan kewanitaan, ya. Jadi ketentuan hukum darah, ya kebiasaan wanita, haid dan istihadah, serta nifas, serta hukumnya, ya. Nanti kita bahas, dan nanti kalau ada yang masih kurang jelas dan tidak dipahami, boleh ditanyakan, ya. Karena jarang kita ada pengajian yang membahas tentang ini nifas, tentang menstruasi, tentang mungkin ada darah istihadah, bedanya apa, kemudian hukum-hukumnya segitu jarang-jarang diterangkan secara rinci. Yang paling banyak adalah tentang sholat, tentang sedekah, ya ini. Karena hal itu enggak begitu menarik barangkali bagi orang, padahal itu menentukan. Ya, kalau kita sedang menstruasi misalnya sholat ya tidak sah. Yang mandi kalau enggak benar mandinya juga tidak sah. Jadi mandinya pun juga harus benar, ya. Kemudian membedakan mana darah menstruasi dan mana yang tidak, itu tidak setiap orang bisa, ada yang tidak bisa, ada yang bisa. Nanti kita lanjutkan mungkin setelah paling tidak kita menyelesaikan surat Ibrahim, paling tidak ayat yang keempat, karena kita hari ini akan sampai 8 ayat, ya ini surat 1 ayat 1, 4 sampai 8 ya Bu, yang terakhir 8 ya. Oke Ustaz, terus 1 sampai 8. 1 sampai 8. Baiklah, monggo yang bertugas untuk membaca surat Ibrahim dibaca, ya. Kemudian yang menerjemahkan siapa? Pak Kotar atau siapa? Karena Pak Tomo tidak bisa. Pak Kotar Ustaz, Pak Kotar sudah siap. Oh Pak Kotar. Kalau gitu nanti pada saat membacanya juga disiap di terjemahan depan ya Pak. Pak Kotar mempunyai terjemahan depan. Pak Kotar. Tadi baru kok menghilang. Pak Agus mungkin Pak Agus mengganti. Mboten enggak ada kalau depan. Oh, nggak apa-apa ya. Akan sedikit saja perbedaannya. Baiklah, ya monggo dibaca aja kalau begitu. Monggo Bu yang bertugas. Monggo Bu siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Ibrahim ayat 1 sampai ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minad dulumat ilan nuri biidni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa wailul lil kafirina min azabin syadid. Alladzina yastakhibbunal hayatad dunya 'alal akhirati wa yasudduna an sabilillah wa yabghunaha 'iwaja. Ulaika fi dhalalim ba'id. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Fayudhillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha'u wa huwal azizul hakim. Ya, cukup itu dulu, Bu. Cukup sampai 4 aja dulu. Nanti kita lanjutkan kalau kita masih ada waktu sampai 4. Monggo dibaca terjemahnya. Oke, Ustaz. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Celakalah bagi orang yang ingkar kepada Tuhan karena siksaan yang sangat berat, yaitu orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan jalan yang bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sudah banyak kemajuan setelah ikut vaksin ini. Ya, bacaan-bacaannya sudah tertata. Ya, kalau mungkin sempurna itu ya memang perlu perjalanan. Ya. Yang jelas sudah tertata makhraj-makhrajnya, tajwidnya, ya sudah layak lah kita kalau di rumah itu ngajarkan keluarga atau orang-orang yang datang di sekitarnya diajari membaca Al-Quran yang benar. Tentunya kalau menjadi guru mengajar baca atau beli bukunya, buku tajwid khusus dibeli ya. Dari yang kita sudah bisa membaca ini kemudian dicocokkan dengan buku tajwid yang kita
kita beli, yang akhirnya nanti kita bisa menyampaikan kepada orang lain. Salah satu metode yang terbaik untuk belajar adalah mengajar. Jadi dengan mengajar kita akan bisa lebih gampang paham ya tentang apa yang kita pahami ini. Jadi kalau kita nggak ngajar ya pancet-pancet aja, nggak ada kemajuan. Berani kita ngajar. Ajak kalau misalnya Pak HMA gitu ya di masjidnya sana ada banyak teman, ajak aja. Bukakan Al-Quran, bukakan hadis, diajak untuk membaca bersama-sama ya Pak HMA yang membacakan. Ya, atau orang lain disuruh membaca, kemudian Pak Ewa menerangkan ya maksud dari hadis atau ayat Al-Quran itu. Tentunya kita membaca dulu sebelumnya, jangan tidak membaca sama sekali ya. Kita dengan demikian kita cepat paham. Coba praktekkan ya. Dan masjid kita pun akan senang kalau ada orang yang mau mengisi ya, yang gratisan gitu ya. Tentunya tidak usah kita minta apa-apa karena nanti Allah Ta'ala yang mengatur semuanya ini ya. Kita yang pertama mencari ridha Allah dan sedikit pun tidak kita mengharapkan apa-apa dari orang yang kita ajari ini kecuali ridha Allah. Baik ya, kita sebelum masuk surat Ibrahim, kalau ada yang punya depak ya, depak itu dia ada pendahuluannya itu, mukodimahnya itu. Ada yang Bu Dwi punya? Saya tidak punya, Ustadz. Ya, tidak punya ya. Ada yang punya? Depak? Ya, Buati tidak ada. Buati itu ada repot ini biasanya Buati. Di rumah sakit Buati Senen. Ya, baiklah. Saya baca sendiri aja mukadimahnya sedikit di depak ini. Supaya kita kalau sebelum membaca surat yang kita baca ini, kita mengerti kandungan isinya. Kita baca mukadimahnya. Saya Surat ada, Ustaz. Ibrahim, Saya ada. Oh, pada Pak Hakam. Monggo Pak Hakam, tolong Pak Hakam dibacakan. Monggo Pak Hakam. Mukadimah, ya. Surat Ibrahim, Muqaddimah. Surat Ibrahim ini terdiri atas 52 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah, karena diturunkan di Mekah sebelum hijrah. Dinamakan surat Al-Ibrahim karena surat ini mengandung doa Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu pada ayat 35 sampai dengan 41. Doa ini isinya antara lain permohonan agar keturunannya mendirikan sholat, dijauhkan dari menyembah berhala-berhala, dan agar Mekah dan daerah sekitarnya menjadi daerah yang aman dan makmur. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam ini telah diperkenankan oleh Allah SWT, sebagaimana telah terbukti keamanannya sejak dahulu sampai sekarang. Doa tersebut dipanjatkan beliau di kehadirat Allah SWT sesudah selesai membina Ka'bah bersama putranya Nabi Ismail alaihissalam di dataran tanah Mekah yang tandus. Sementara ini. Jadi surat Ibrahim itu surat yang nomor 14 dalam urutan mushaf ini. Ya, di dalam Al-Quran ini memang tidak ditulis mushaf Al-Quran itu mulai turunnya surat Iqra misalnya, surat ini ditulis 96. Al-Fatihah itu turun setelah kelima ya. Ya ini urutan tidak sama mengurutkannya sesuai perintah atau firman Allah yang disampaikan oleh Allah lewat malaikat Jibril kepada Nabi supaya menyusun Al-Quran sesuai dengan perintah. Jadi Rasulullah pun tidak ngarang sendiri mengurutkan ya Al-Quran yang sekarang kita baca ini ya, yang meskipun dulu belum ada namanya Dhammah, Fathah, Hasrah itu belum ada, tapi kemudian dengan perkembangan ilmu pengetahuan supaya mudah dibaca orang seluruh dunia itu untuk memudahkan ini, dan itu bukan bid'ah ya. Karena apa? Karena untuk mencapai sesuatu itu butuh sarana, maka sarana itu tidak dinamakan dengan bid'ah ya. Dan Al-Quran itu disebut surat Makkiyah karena turun sebelum hijrah ya. Yang surat-surat turun sebelum hijrah itu namanya surat Makkiyah, yang turun setelah hijrah itu surat Madaniyah meskipun turunnya di Mekah ya. Jadi bukan semata-mata turun di Mekah atau Madinah ya, maka yang turun di Mekah ini surat-suratnya ada surat Makkiyah juga surat Madaniyah dan seterusnya. Patokannya adalah hijrah ya. Di dalam
surat ini ada doa yang nanti di ayat yang 35 sampai 40 doanya Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala meninggalkan putranya, ya, supaya orang-orang sekitar itu dia putranya mendirikan sholat dan supaya negeri Mekah diberkahi, ya. Oleh karena itu memang banyak buah-buahan yang ada di sana di kota Mekah nih. Ibu yang sekarang itu mungkin yang nyetel Zoom ini di Mekah sana, coba kalau ke Bin Dawud gitu ya, yaitu ada supermarket namanya itu, cari apa saja di sana. Nanti kan kita temukan, ya, ada lobak, ada kangkung, ada yang ya biasa kita tidak ada, semuanya ada di sana dan kita bisa membelinya ini. Inilah doanya Nabi Ibrahim tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pokok-pokok isinya dalam surat Ibrahim itu, monggo Pak. Pokok-pokok isinya, 1. Keimanan. Al-Quran adalah pembimbing manusia ke jalan Allah. Segala sesuatu dalam alam ini kepunyaan Allah. Keingkaran manusia terhadap Allah tidaklah mengurangi kesempurnaannya. Nabi-nabi membawa mukjizat atas izin Allah semata-mata. Allah kuasa mematikan manusia dan membangkitkannya kembali dalam bentuk baru. Ilmu Allah meliputi yang lahir dan yang batin. Ya, jadi jangan membatasi ilmunya Allah. Disebutkan ilmunya sebelumnya, sekarang dan akan datang. Bagi Allah tidak ada yang samar. Ya, Innallaha la yakhfa alaihi syai'um bil ardi wala fis sama'. Ya, sesungguhnya tidak ada tersembunyi di sisi Allah itu sesuatu apapun, baik di bumi maupun di langit. Allah mengetahui kapan hambanya si A itu akan meninggal, kapan nanti akan mendapat keuntungan, kapan akan mendapat penyakit, semua sudah ada dan sudah selesai diatur di dalam Al-Quran. Ya. Al-Quran kitab yang paling sempurna. Jangan sampai kita ragu-ragu terhadap Al-Quran. Tidak ada satupun pertanyaan yang tidak bisa dijawab di dalam Al-Quran. Semuanya ada. Ya. Ya. Kemudian orang, bagaimana cara membuat bakso kok nggak ada di dalam Al-Quran? Ya. Kata Allah, fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli bakso kalau kamu tidak mengetahui. Jadi kalau kita tidak tahu ya tanyakan ahlinya. Kan masing-masing diberi keahlian oleh Allah Ta'ala. Kata Allah, inna sa'yakum lasyata. Sesungguhnya keahlian kamu itu berbeda-beda. Jadi kalau kita ingin mengetahui sesuatu ya bergaul satu sama lain, nanti kan akan mendapatkan informasi. Terus hukum-hukum, Pak. 2. Hukum-hukum. Perintah mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian harta, baik secara rahasia maupun secara terang-terangan. Terus? 3. Kisah-kisah. Kisah Nabi Musa alaihissalam dengan kaumnya, serta kisah para rasul zaman dahulu. 4. Dan lain-lain. Sebabnya rasul-rasul diutus dengan bahasa kaumnya sendiri. Perumpamaan tentang perbuatan dan perkataan yang dengan hak dengan yang batil. Kejadian langit dan bumi mengandung hikmah-hikmah. Macam-macam nikmat Allah kepada manusia dan janji Allah kepada hamba-hamba yang mensyukurinya. Ya, itulah sekedar kandungan, kita gambarkan nanti akan ke sana. Sekarang kan kita bahas sedikit demi sedikit. Dan nanti akan kepingin saya melanjutkan kepada tadi hukum-hukum yang berkaitan dengan kewanitaan, meskipun belum juga selesai karena besok bisa kita lanjutkan juga tafsirnya itu besok kita juga lanjutkan. Undangannya sekarang itu seandainya tidak sempat saya undang besok itu sudah kadang-kadang diundang katanya sanggup datang nggak sanggup. Kemudian ada yang nggak datang, kenapa? Aku saiki wis gak diundang, padahal supaya lupa saja kadang-kadang. Saya kepingin undang semuanya, meskipun di grup sudah diundang, saya kadang-kadang japri masing-masing. Karena orang itu senang kalau diundang, itu merasa diperhatikan. Baiklah, ya, kita mulai. Jadi huruf muqatta'ah pertama yang ada di dalam Al-Quran, surat Ibrahim ini, ya, surat Ibrahim ini, surat nomor 14 ini, pertama adalah wahyu Allah yang menghapus kegelapan. Ya, wahyu ilahi menghapus kegelapan.
Kalau di tafsir saya bacakan tafsir Al-Maroghi. Tadi saya sudah membaca di tafsir Ibnu Katsir, ya hampir sama, ada beberapa yang berbeda, tapi secara garis besarnya sama. Kalau menurut saya mempelajari tafsir itu lebih mudah di Al-Maroghi dibandingkan dengan Ibnu Katsir. Meskipun dua-duanya juga tidak terlalu sulit kalau kita belajar betul. Tapi kalau di Al-Maroghi itu lebih dirinci per ayat gitu. Hingga kalau kita belajar lebih mudah. Coba kita perhatikan belajar di Al-Maroghi ini. Alif, lam, ro, ya. 3 huruf muqatta'ah, alif, lam, dan ro. Dibaca sesuai dengan apa adanya. Apa artinya alif, lam, ro? Ulama ahli tafsir menyerahkan artinya diserahkan kepada Allah karena ini termasuk ayat-ayat yang mutasyabihat. Ayat mutasyabihat itu ayat yang samar, ayat yang tidak jelas artinya hanya Allah yang mengetahui, ya. Seperti disebutkan dalam surat Al-Imran, surat nomor 3 ayat yang ke-7. Monggo Pak Hakam dibaca Pak Hakam. Surat nomor 3 ayat ke-7, Allah menerangkan menurunkan kitab itu ada yang ayat yang muhkamat, ada yang mutasabihat. Apa yang mutasabihat dan apa muhkam? Maka dibaca Pak Hakam. Pak Hakam kok hilang? Bukan ada Pak Hakam. Pak Hakam? Ya, dialah yang Ya. menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad. Di antara ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok kitab Al-Quran. Dan yang lain mutasabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan karena mengikuti yang mutasabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya, Al-Quran. Semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Ya, waladzi anzala alaikal kitaba, ya. Dialah Allah yang menurunkan kitab Al-Qur'an ini, ya. Minhu di antaranya ayatul muhkamat, ayat yang muhkam, yang jelas maksudnya, arahnya, semua orang tahu. Ya, sholat itu begini, zakat itu begini, haji itu begini, ya. Itu sudah ya, tidak ada susahnya. Oleh karena itulah kalau belajar Al-Qur'an ada yang susah. Meskipun bukan ahli tafsir, ya tidak ada kesulitan. Hanya ayat-ayat tertentu saja yang membutuhkan tafsir pemahaman yang lebih dalam, ya. Hunna umul kitab, itulah isi pokok kitab, ya, yang harus kita pahami, kita mengerti dan kita amalkan. Wa ukhra, dan yang lain mutasabihat, masih ada ayat-ayat yang mutasabih, ya. Ayat yang tidak semua orang mengetahui kecuali orang yang pandai saja. Misalnya tentang apakah sirat, apakah mizan, ya, apakah itu ya neraka, surga, api, kayak apa, ya, hakikatnya tidak ada yang tahu, ya. Hanya kita tahu secara garis besar. Fa amaladzina fi qulubihim zaighun, adapun orang-orang di dalam hatinya ada kecondongan untuk sesuatu yang tidak baik, ya. Fayatabi'una matasabah minhu, yang diikuti ayat yang mutasabihat. Kenapa? Ingin mereka akan mentakwilkan, ya. Ibtiqa mereka menghendaki takwilu, ya, takwilnya, ya, fitnahnya wabtiqa takwili, dan dia akan menakwil, mencoba takwil pada kata Allah Ta'ala, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, takwilnya yang mengerti hakikatnya cuma Allah. Maka dari itu ulama-ulama ahli tafsir menyerahkan ayat mutasabihat itu hakikat yang sesungguhnya adalah Allah. Seperti surga, tidak ada yang tahu hakikat yang sebenarnya surga kayak apa. Hanya gambarannya saja di dalam Al-Quran disebut masalul jannati mu'idal mutakuna, perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang yang bertakwa itu begini. Jadi seperti disebutkan di dalam surat Muhkamat, surat nomor 47 ayat yang ke-15. Yaitu cuma perumpamaan saja.
ya, bukan yang kayak sesungguhnya. Itu lebih indah, ya, kata Nabi kita, belum pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan dipetikkan di dalam hati, belum pernah. Coba sedikit sama cerita kayak surga itu kayak apa menurut Al-Quran, enggak Pak? Ayat 14, Ustaz. 15. 15. Perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai hamar, anggur yang tidak memabukkan, dan lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong? Ya, jadi Allah Ta'ala menunjukkan yang baik, yang indah, yang menyenangkan, kemudian susu, komer, madu, ya, itu air yang sangat segar, tidak pernah ini, mungkin dengan gemercik suaranya saja bisa menghilangkan kelelahan tatkala dalam perjalanan. Ada seseorang yang membangun rumahnya karena membaca Al-Quran, digambarkan karena mereka kaya, rumah itu dipasang kaca-kaca tekelnya, di bawahnya itu air yang mengalir, kemudian gemercikan ini. Begitu dia datang dari bepergian, dia istirahat, mendengarkan gemercikan air itu, dia seluruh apa yang dirasakan capek, penat itu, kemudian dia mudah tertidur dengan mudahnya. Ya, karena apa? Suaranya gemerciknya air itu ternyata menyebabkan kenangan. Langsung dia beriman dengan Al-Quran dan masuklah dia ke dalam Islam. Ya, itulah Al-Quran memang mempunyai mukjizat, itu dapat melemahkan seorang hebat apapun. Kalau sudah berhadapan dengan Al-Quran tidak bisa berkutik. Keilmuan yang luar biasa, penelitian bertahun-tahun, Al-Quran sudah menyebutkan. Ya, baik, kita lanjutkan tafsirnya itu. Kitabun anzalnahu ilaika. Ini kitab Al-Quran ini kami turunkan kepadamu, wahai Muhammad. Ya, anzalnahu, kami turunkan ke Al-Quran ilaika kepadamu. Apa tujuannya? Litukhrijan nasa, supaya kamu mengeluarkan manusia, membebaskan manusia minad dulumat, dari kegelapan, kesesatan, kebodohan, ya, kesirikan, kekafiran, ya, ilan nur, kepada cahaya keimanan, cahaya orang yang berakal sehat, cahaya orang yang mengikuti jalan lurus, yaitu jalan yang menuju kepada surga. Jadi Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi supaya Nabi itu menjelaskan atau mengeluarkan manusia, ya, dari kegelapan menuju kepada jalan yang terang benerangan. Ya, saya sedikit bacakan tafsir. Agar kamu menyelamatkan manusia dari kegelapan kesesatan dan kekufuran menuju terang benderangnya keimanan, dan agar dengan kitab itu kamu membukakan mata hati orang-orang yang jahil dan buta mata hatinya itu untuk melihat jalan kebenaran menuju kepada petunjuk yang diturunkan oleh Allah. Maka dengan Al-Quran yang sudah diturunkan ini, di sana penuh petunjuk. Ya, dia menyembah patung-patung, berhala-berhala, dan semua yang dilakukan oleh orang musyrik. Karena ini surat Makiyah, maka di sini membahas kebanyakan adalah perilaku orang-orang yang syirik, yang masih sangat buruk sekali itu, diajak kepada mengenal Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ya. Kemudian litukhrijan nasa minadz-dzulumati ilan nur, ya. Kemudian dalam ayat yang lain ilan nur, kemudian diteruskan ilan nur biizni rabbihim, dengan izin Rabb mereka, itu maksudnya dengan memberi taufik dan kasih sayangnya Allah kepada mereka, dengan mengirimkan cahaya hidayah di dalam hati mereka sehingga mereka menempuh jalan kebahagiaan dan kebaikan, ya, dunia dan akhirat itu biizni rabbihim, dengan izin roh mereka,
dengan petunjuk Allah, maka orang yang asalnya sesat akan menjadikan orang itu bisa menempuh jalan yang lurus. Ila siratil azizil hamid, menuju kepada jalan yang sudah ditetapkan oleh Al-Aziz yang maha perkasa, ya, yang maha perkasa, yang kekuatannya, kekuasaannya tidak ada yang bisa mengalahkan, ketetapannya tidak ada yang bisa membatalkan, ya. Al-Hamid, dan terpuji bahwa semua perintah, ya, firman-Nya, perbuatannya, larangannya, ya, itu adalah semua baik dan terpuji kalau dikerjakan oleh manusia, ya. Di dalam ayat lain Allah berfirman di dalam surat Al-Hadid, surat nomor berapa Al-Hadid? Surat nomor 57. Ya. Jangan ngantuk. Ya. Jangan ngantuk, ya. Ini bahasa matikan. 57, Ustaz. Iya, surat 57. Surat 57 ayatnya ayat 9. Mau nggak dibaca? 57 ayat 9. Dialah yang menurunkan ayat-ayat yang terang Al-Quran kepada hambanya Muhammad untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan sungguh terhadap kamu Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang. Iya, ya, itulah huwa, dia Allah, ya. Dia alladzi yunazzilu ala abdil ayatil, bayinatin, ya dia, ya. Dialah Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Muhammad ayat-ayat yang jelas terang benderang, ya. Tujuannya terang benderang, ajarannya liyukhrijakum, untuk mengeluarkan kalian minat zulumati, dari kegelapan, dari kesesatan, dari kebodohan, ila nur, menuju cahaya yang terang benderang, karena Allah Maha kasih sayang kepada manusia itu. Kalau di dalam surat Al-Baqarah surat 2, ya, ayat 257. Sekarang saya kasihkan nomornya aja, ya. Allah Ta'ala berfirman, wallahu, ya, wallahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Ya. Maka dibaca Pak Akam terjemahnya. 252. 257. Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindung adalah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ya, ya. Allah waliyul ladzina amanu, Allah itu walinya, kekasihnya. Orang-orang yang beriman, yukhrijuhum, orang yang beriman itu dikeluarkan mereka, orang beriman, minadzulumati, asalnya kafir, asalnya sesat, ila nur, menuju cahaya, menuju keimanan. Sedang waladzina kafaru, orang yang kafir itu auliyauhum, pelindung-pelindung mereka, kekasih-kekasih mereka, penolong-penolong mereka, togut. Togut itu selain Allah, ya. Setan, demit, dukun, tukang ramal, ya, semua saja yang menyembah setan namanya togut. Ya, yukhriju nahum, yang mengeluarkan mereka minan nuri, dari cahaya keimanan, ila zulumati, dalam kesesatan, ya. Nah, kemudian di dalam ayat yang kedua, surat Ibrahim, kita kembalikan, Allahilladzi, ya, Allah lah zat yang, ya, lahu miliknya, ma fis samawati, apa yang di langit, wa ma fil ardi, dan apa yang di bumi. Jadi kita sadar, kita yang di langit miliknya Allah, ciptaannya Allah. Oleh karena itu Allah berhak berbuat apa saja kepada ciptaannya. Kita itu ciptaan Allah. Oleh karena kita ciptaan Allah itu, kita harus siap untuk diatur oleh Allah. Ya, musim sekarang waktu berkorban, kita disuruh berkorban. Sebagian harta kita, tidak seluruhnya harus dikorbankan. Ya, satu kambing, satu keluarga sudah mencukupi, ya. Kalau misalnya nggak mampu, boleh berpatungan. Karena apa? Karena Allah Ta'ala itu tidak ingin memberatkan. Dan itu kebaikannya kembali kepada si yang mengamalkan, yang mengerjakan ini. Ya, karena miliknya Allah, kalau nggak manut kepada Allah, oleh karena jangan kaget kalau orang
dosanya cuma 60 sampai 70 tahun, nerakanya kok selama-lamanya, katanya Allah itu tidak adil. Kenapa tidak adil? Wong dosa yang dikerjakan cuma 60 tahun sampai 70 tahun atau sampai gak sampai 100 barangkali. Kenapa bisa di neraka selama-lamanya kholidina fiha abadan? Mereka kekal di dalam neraka itu selama-lamanya. La yukhrijuna minha, mereka tidak bisa keluar daripada. Kok cek kejemi Allah? Katanya pengasih dan penyayang. Sebenarnya pertanyaan ini itu jawab sendiri. Allah sudah memberi kasih sayang, diberi rezeki, dimakan, diminum, ya keluarga, anak, rumah, kekayaan. Kita cuma disuruh sholat. Sholat itu tidak terus-menerus. Sehari cuma 5 kali. Sekali sholat paling-paling 5 menit. 5 kali 5, 25 menit. Kalau ada sholat sunnah, ya mungkin kalau 10 menit gitu aja lah. Ya, sama sholat sunnahnya, maka kita 50 menit, gak ada 1 jam. Dalam hidup 24 jam itu untuk Allah gak ada 24 jam. Itu gak mau mengerjakan. Ya, ini. Kemudian sudah diberi segala macam, apa gak mokong. Dan sudah dikasih tahu dia tidak takut. Dan malah meminta siksa. Kapan siksanya? Mata waktu kapan hari kiamat itu terjadi? In kuntum shadiqin, kalau kamu itu benar wahai Muhammad. Kapan terjadinya kiamat? Ya, ini malah seperti itu. Oleh karena itulah nanti kalau mereka itu sampai meninggal dunia dan belum bertobat kepada Allah, meninggal dunia saja masih dipersyarat belum bertobat kepada Allah sebelum meninggal, maka Allah akan memberikan keadilannya. Kalau dia mengaku orang Islam, ya mereka akan dibakar sesuai dengan dosa yang dikerjakannya, setelah itu pindah ke surga. Namun kalau dia kafir dan tidak mau menjadi orang muslim, maka dia itulah baru di neraka selama-lamanya. Karena Allah Maha Kasih Sayang. Kalimat la ilaha illallah akan menyelamatkan dari keabadian di dalam neraka. Ya, mudah-mudahan kita tidaklah menolak kalimat syahadat itu. Ya. Allahilladzi ma fis samawati wa ma fil ard wa wailun, dan celakalah ya lil kafirina, bagi orang yang ingkar, ya tidak mau menyambut ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, bahkan mereka menganggap Nabi kita pendusta, pembohong, tukang sihir, ya, dukun dan lain-lainnya, karena mereka tidak mau menerimanya. Ya. Wawailun, ya, dan celakalah lil kafirinya, bagi orang yang kafir itu min azabin syadid, karena mereka akan mendapat siksa sangat keras sekali. Jadi orang kafir itu tidak ada tawar-menawar, sudah diingatkan baik-baik dengan lemah lembut, ditawari surga, diancam neraka, nggak takut sama sekali. Ya seakan-akan kalau bahasa Jawa ngece gitu ya, ya meremehkan dan merasa tidak diatur ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Siapa yang celaka, yang dianggap oleh Allah orang kafir ini, yang akan mendapat siksa yang sangat pedih itu, alladzina, yaitu orang-orang yang yastakhibuna hayatad dunya, mereka lebih mencintai hidup di kehidupan dunia. Jadi mereka kalau sudah menumpuk-numpuk harta, senangnya luar biasa, uangnya dihitung-hitung ya, kemudian digitnya hari ini, bulan ini, tahun ini tambah sekian digit dan seterusnya, mereka itu selalu dihitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhladah. Mereka menyangka, menduga, mengira bahwa harta kekayaan yang dimilikinya itu akan menjadi mengekalkan dia. Maka dia tidak kepingin mati. Apa penyebabnya orang takut mati itu? Sebenarnya karena mereka merasa yang dimiliki setelah mati itu, ya, atau yang dimiliki di dunia itu sebelum mati ini lebih baik daripada setelah mati. Kalau setelah mati merasa tidak memiliki apa-apa, tidak mempunyai sesuatu yang menyenangkan. Padahal setelah meninggal dunia bagi orang Islam ini satu, ya, dihilangkan kesibukannya mengurus dunia. Yang kedua, hatinya senantiasa tentram, yang diberikan muda yang tidak pernah tua, senang yang tidak pernah susah, ya. Kemudian semua yang dibutuhkan tidak usah capek-capek susah payah, apapun bisa diraih dengan sebentar saja mohon kepada Allah. Kata Allah,
matastahi anfusukum, apa yang dirasakan di dalam hati itu kita masih mikir saja, Allah sudah mendatangkan memenuhi keperluannya. Wa ma tad'un, dan apa yang diminta. Kalau minta-minta apa saja diberi. Bahkan ada satu riwayat bahwa orang itu nanti karena di dunia tidak pernah melahirkan, ya, tidak pernah punya anak, minta kepada Allah, kepingin ngerasakan bagaimana rasanya melahirkan, kepingin punya anak dari melahirkan. Maka Allah turuti. Ya, ada orang yang kepingin bertani, bercocok tanam. Karena tanah surga sangat gembur sekali. Dulu dia sebagai petani senang kalau melihat kebun-kebunnya rindang. Maka Allah Ta'ala merintahkan malaikat untuk memberikan benih dari surga dan dia tanam. Dia senang sekali melihat tanam-tanaman yang luar biasa. Namanya manusia itu banyak. Ya, sehingga keinginan apapun dituruti oleh Allah. Hanya sekarang di dunia itu manuto kalau diatur oleh Allah. Jangan kita gugu karpe dewe, ya. Istilah orang Jawa makan baguguk makudawaton gajah bundan tanpa serati, ya. Jadi pokoknya kartunya nggak mau diatur, ya. Gajah tanpa serati itu gajah yang tidak ada dukunnya, tidak ada yang bisa mengendalikan gajah itu kecuali seratinya. Itu yang memelihara gajah itu. Jadi orang sombong itu sudah tidak bisa diatur sama sekali seperti itu. Kata Allah Ta'ala ini. Yastafiqinal hayatad dunya, mereka lebih mencintai kehidupan dunia alal akhirah dibandingkan dari kehidupan akhirat. Surga enggak tertarik, yang penting di dunia mempunyai segala-galanya. Barangkali kalau itu masih muda ya, umur di bawah 40 tahun itu masih terasa nikmat segala-galanya itu. Tapi kalau sudah umur di atas 60 tahun itu baru terasa, ya, sakit, ya, kemudian persendian itu sudah tidak lagi normal dan lain sebagainya, sudah akan terasa bahwa dunia sudah tidak lagi menarik. Semakin lama di dunia itu tidak semakin menarik, semakin kepingin segera melepaskan dunia yang penuh dengan tipuan ini. Karena kata Allah, innama tuwafauna ujurakum yaumal qiyamah, karena sempurnanya balasanmu itu hanya besok di hari kiamat, di dunia belum sempurna, ya. Maka Allah Ta'ala mengingatkan, famang zurzika anin nar, barang siapa diselamatkan besok dari api neraka, dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, itu yang beruntung. Bukan orangnya hartanya banyak, duitnya melimpah, bukan. Tapi siapa nanti di akhirat yang dijauhkan dari api neraka, masuk surga, itu orang beruntung. Dan itu syaratnya tidak susah. Ya, kalau mereka punya harta di dunia itu, manfaatkan untuk taat kepada Allah, untuk berbagi dengan yang lain. Yang susah itu memang kalau tatkala orang itu asalnya miskin jadi kaya. Wah, ini mah berbahaya. Maka kata Luqmanul Hakim ini, tanganmu kamu memasukkan ke dalam mulutnya naga, ya, atau ular berbisa ini, ya, lebih baik daripada kamu minta kepada orang yang kaya yang asalnya miskin. Jadi orang itu, ya, kalau dulunya miskin menjadi kaya itu bisanya waduh sombongnya luar biasa sekali, dan mereka gampang menghina orang-orang lain. Kata Luqman begitu. Kalau kamu punya tangan, masukkan mulutnya naga ini, ya, itu dengan resiko yang seperti itu masih lebih bagus daripada kamu minta kepada orang yang asalnya miskin jadi orang kaya, ya. Orang itu jadi bahaya sekali. Kita lanjut ini, ya. Al akhirati wa yabghuna angsabil, ya. Wa yasudduna ansabilillah, dan mereka menghalangi dari jalan-jalan Allah. Jadi mereka kalau ada orang taat mau mengikuti ajaran Nabi, wah dipameri, dikasih ini, ya, hati-hati. Jangan sampai hanya karena Indomie saja kita jadi tidak sholat, kita tinggalkan agama, ya. Hanya kita diberikan 1 bulan sekian dijamin, maka kita tinggalkan agama Islam yang akan menyelamatkan. Hati-hati, ya. Di sini disebutkan oleh Allah, wa yasudduna ansabilillah, dan mereka orang-orang itu di samping mereka cintanya kepada dunia, mereka suka menghalangi manusia itu untuk mengikuti jalan Allah. Wa yabghunaha, dan mereka menghendaki iwajan jalan yang lurus itu menjadi bengkok.
Yang dulunya menuju surga, itu bengkok menyimpang. Akhirnya menuju kepada neraka. Itulah orang-orang yang kafir yang disebutkan di dalam ayat ayat di sini nih. Ulaika mereka itulah fi dhalalim ba'id, orang yang berasa di dalam kesesatan yang sangat jauh sekali dari kebenaran. Ya, maka dari itu orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang sangat celaka sekali orang ini. Fawailul fawailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Itu di dalam ayat yang surat apa ini? Surat apa namanya itu? Mutafifin. Oh, bukan. Mutafifin, wailul mutafifin, kata mutafifin, ya. Fawailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Surat As-salatim sahun. Surat Al-Ma'un. Al-Ma'un 100 ya, Al-Ma'un ya, surat Al-Ma'un, surat ya, yang itu orang yang celaka, sholat tapi celaka ya. Sholat kok cek medit ya, ini namanya orang yang celaka ya. surat 107 itu. Al sholatim sahun. Ya, kita lanjut nih ya. Ulaika mereka itulah fi dhalalim ba'id, mereka dalam kesesatan yang jauh sekali ya. Mereka itu senangannya dunia, mereka menghalangi manusia dari jalan Allah, dan justru menghendaki jalan yang lurus itu menjadi jalan yang bengkok. Ditawari ini, diajak masuk agama ini, ditarik ke sana, ditarik kemari. Karena apa? Menurut keyakinan mereka, nanti kalau kamu bisa mengajak orang itu ke jalan ini, sehingga sekian banyak orang bisa dibaptis, kamu akan lebih selamat dari api neraka ini. Kadang-kadang pahamnya seperti itu. Nah, kemudian ayat yang keempat, yang terakhir ini. Wa ma arsalna mir rasulin. Wa ma arsalna, dan kami tidak mengutus mir rasulin, dari seorang rasul. Artinya semua rasul yang diutus itu ya tidaklah diutus kecuali itu ya. Illa bilisani qaumihi, kecuali dia menyampaikan dakwahnya dengan bahasa kaumnya. Jadi artinya Rasulullah itu kaumnya kaum Arab, bahasanya Arab. Ya, Nabi Musa itu kaumnya, misalnya Bani Israel, bahasanya apa? Ibrani, ya bahasa Ibrani ya, dan seterusnya. Jadi setiap Rasul yang diutus menyampaikan dakwah itu ya adalah dengan bahasa kaumnya, yang mudah diterima oleh kaumnya. Mulai karena itu kalau jadi dai, ojo muluk-muluk bahasanya supaya gampang diterima oleh orang yang kita dakwai, kita ajak. Kalau susah diterima, ya ini namanya gak pas sasaran kita untuk berdakwah ini. Bahasanya bahasa yang sulit ya, itu ya agak susah dipahami. Yang gampang-gampang saja ini. Ila bilisani qaumi, kecuali dengan bahasanya kaumnya, liyubayyina lahum, supaya para rasul itu menerangkan kepada mereka. Siapa mereka? Ya umatnya. Jadi Rasulullah umatnya orang Arab, bahasanya Arab. Ya, lah orang Indonesia bagaimana? Kita kan bisa belajar bahasa Arab, setelah bahasa Arab kita mengerti, setelah mengerti kita paham, setelah paham kita amalkan, kan tidak susah. Apalagi kita tidak berada pada saat itu Rasulullah. Seandainya Rasul diutus di Madura, ya bahasa Madura. Kalau di Jawa, ya bahasa Jawa. Ya, di Aceh, ya bahasa Aceh. Sana bahasa apa? Ini. Jadi bahasa kaumnya untuk mudah menjelaskan kepada liyubayyina lahum, untuk menjelaskan kepada mereka. Ya. Setelah dijelaskan oleh para Rasul itu, ada yang menerima dengan baik, ada yang menolak. Itu sudah menjadi sunatullah ya. Dan yang menolak itu biasanya orang kaya-kaya, orang hidup mewah ya, seperti disebutkan di dalam surat Saba. Surat Saba surat berapa, Bu? 34. 34. Iya, 34. Kalau gitu ayatnya ya 34 ya. 34 ayatnya juga 34. Monggo dibaca tolong. Pak Hakam? Ya. Dan setiap kami mengutus seorang pemberi peringatan kepada suatu negeri, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, kami benar-benar mengingkari apa yang kamu sampaikan sebagai utusan. Terus? Dan mereka berkata,
kami memiliki lebih banyak harta dan anak-anak daripada kamu, dan kami tidak akan diazab. Nah, inilah ya. Kenapa mereka susah diajak untuk beriman kepada Allah? Karena ini ya. Dan Allah sudah, ini nas di dalam Al-Quran, ini pasti akan terjadi setiap generasi, setiap saat, setiap tahun akan terjadi seperti ini. Kata Allah Ta'ala, wa ma arsalna fi qaryatin, dan tidaklah kami mengutus di suatu negeri ya, min nadhirin, dari seorang yang memberi peringatan, yaitu Rasul atau Ustadz atau yang lain, illa qala, kecuali berkatalah, mutrafuha, orang yang hidup mewah ya, orang jabatannya tinggi, orang yang kekayaannya banyak ya, inna bima ursiltum bihi kafirun, aku dengan dakwahmu yang kamu diutus kepadaku itu untuk mengajar saya, aku mengingkar, aku tidak percaya ya, karena kamu adalah orang yang miskin, orang yang tidak mempunyai kekayaan seperti aku, dan mengatakan bahwa kalau, dan mereka mengklaim dirinya, nahnu aksaru amalan, aku lebih banyak hartanya, wa auladan, dan anak buahnya, anak-anaknya lebih banyak daripada kamu, wa manahnu bimu'adzabin, dan tidak mungkin kami itu disiksa. Mosok malaikat gak segan sama saya ya, gak takut atau gak sungkan ya, orang kaya kok disiksa ini. Jadi mereka itu orang-orang kaya, orang hidup mewah ini, kenapa tidak mau? Karena mereka merasa aman, di dunia aman, di akhirat juga aman, tidak mungkin disiksa oleh karena kondisi mereka yang kaya raya, banyak hartanya dan banyak anaknya. Padahal ayat ke-36, monggo Pak Hakam. Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Iya, jadi bukan kaya miskin itu bukan karena cintanya Allah, bukan karena yang miskin itu benci Allah, bukan. Semua diberi, kafir diberi, muslim diberi, atau mukmin diberi, semua diberi. Jadi Allah Ta'ala kalau jadi kafir tidak diberi mandat, sama, diberi kesehatan, diberi anak, diberi rumah, kendaraan. Bahkan orang-orang kafir bahkan mungkin kelihatannya lebih enak, lebih enjoy. Kenapa? Setiap kebaikan yang ia kerjakan maka dia langsung diberikan dunia, ya, langsung diberi di dunia, di akhirat tidak punya. Kemudian apa hakikatnya yang sesungguhnya yang akan menjadikan kita dekat kepada Allah? Ayat 37. Dan bukanlah harta atau anak-anakmu yang mendekatkan kamu kepada kami, melainkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda atas apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi dalam surga. Ya, ini bukan hartamu, bukan anakmu, tapi keimananmu kepada Allah yang menentukan kamu posisimu nanti bagaimana di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, luar biasa sekali Al-Quran menjelaskan kita. Maka dengan kita mengaji Al-Quran, kalau kita kok masih bakhil, ya, padahal kita sudah mempunyai segala-galanya, pagi mau apa saja kita sudah keturutan, kok masih kita iman? Aduh, ya. Kita nggak tahu mau mana, ya, nggak mau berbagi itu untuk dibawa kemana. Pada setiap sedikit saja yang kita berikan kepada orang lain, mayasara musliman, ya, barang siapa yang meringankan bebannya seorang muslim, yasarallahu yaumal kiamah, besok di hari kiamat akan diringankan oleh Allah, ya, di hari kiamat nanti. Padahal di sana tatkala dikumpulkan di padang mahsyar itu ada dibentak, ada diseret dan lain sebagainya. Namun orang-orang yang tatkala di dunia itu mengerti apa yang harus dilakukan tatkala berhidup di dunia, ya, nggak bakil dengan apa yang dimilikinya, maka Allah Ta'ala memberikan, ya, apa yang dulu belum pernah dimiliki tatkala di dunianya, ya. Di samping tempatnya aman, nah, segala macam yang dibutuhkan dipenuhi oleh Allah Ta'ala, mereka tidak pernah sedih dan tidak pernah merasa susah sama sekali. Bagaimana kalau ketemu anak, ketemu menantu, ketemu teman, ketemu ustadznya, biasanya kita saling tertawa. Ternyata nanti
di akhirat ini surganya jauh lebih tinggi jamaahnya daripada ustadznya. Kenapa? Ustadznya rodok medit ya. Ustadz medit ini jamaahnya loman. Ya loman itulah yang menyebabkan dia berderajat tinggi di sisi Allah. Kalau masalah suruh ini, sholat tahajud, kuno baca Quran dan lainnya, nggak enak bondo nih, jadi gampang. Tapi kalau disuruh sedekah, infak, berbagi sama orang lain, ya meskipun di kantongnya beksaknya ini dengan uang, maka dia akan milih-milih dulu. Inilah yang berbahaya. Maka disebutkan di ayat ini, yastahibunal hayata dunya wa yabunha bidunya alal akhirat, dan mereka lebih cintai dunia daripada akhirat. Kita lanjut turun ini ya. Fayudhirullahu mayasya wa yahdi mayasya. Sebagian mereka akan diberikan oleh Allah ya, petunjuk, sebagian oleh Allah disesatkan atau dibiarkan sesat. Karena akal yang sudah diberikan oleh Allah kepadanya tidak digunakan sebaik-baiknya, akhirnya jadi sesat. Bukan berarti Allah itu orang itu sudah baik, mau ngaji, mau disesatkan, bukan. Ya, ada pengajian, ada orang jamaah ke masjid, ada hal yang baik, tidak dilakukan. Padahal dia bisa dan tidak ada halangan yang menghalanginya. Ya, ini yang menyebabkan dia itu akhirnya jadi sesat. Fayudhirullahu, maka Allah menyesatkan mayyasa, siapa saja yang dikehendaki, wa yahdi, dan dia memberi petunjuk mayyasha, siapa yang dikehendaki, wal azizul hakim, dan dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi saya pikir sampai 4 ayat aja dulu sementara. Ya, kalau ada pertanyaan dulu silakan bertanya. Kalau tidak ada pertanyaan saya lanjutkan ya. Masih ada berapa menit waktunya, Bu? Masih 2 menit, Ustaz. Loh, kok hari 2 menit? Ya. Iya, kan 06.30, Ustaz, selesai. Oh iya, jadi setelah itu tanya jawab ya, Bu ya? Iya, Ustaz. Baiklah, mungkin tanya jawabnya bisa kita tarik agak belakang sedikit. Ada satu hal yang penting ini ya, yang saya. Tapi kalau ada pertanyaan boleh tanya dulu, ya, tanya dulu boleh, ya, karena mungkin mau ada keperluan sehingga ikut mau ditanyakan dulu yang penting, ya. Baik ya, ini nggak ada yang mau berangkat haji. Sebenarnya kalau ada yang berangkat haji ini saya terangkan tentang haji dulu ya. Ini sudah tidak ada lagi ya, nggak usah diterangkan lagi ini tentang haji. Baik ya, saya terangkan hukum-hukum yang berkaitan dengan kewanitaan ya. Ketentuan hukum darah ya, kebiasaan wanita. Ya. Jadi yang pertama adalah haid dan istihadah, nanti yang kedua adalah nifas ya. Mudah-mudahan Bu Dwi punya buku itu loh, Bu Dwi punya tafsir Al-Usr ya, Al-Akhir dari Al-Quran Al-Karim juz 28, 29 dan 30. Yang ini loh, Bu. Bu Dwi punya kan? Oh, ini punya. Ya. Punya. Ya, ini Bu Dwi aja yang baca sekarang. Halamannya kalau di punya saya itu 138, jadi sekitar itu, Bu. Atau dilihat daftar isinya, hukum-hukum yang berkaitan itu bisa ya. 130 ya. Hukum-hukum ya Ustaz. Iya. 138 kalau di sini, Bu. Sebentar, saya cari ini Ustaz. 38. Hukum-hukum yang berkaitan dengan kewanitaan setelah toharoh itu ya, sebelum sholat. 38. Oh, enggak Ustaz. Oh, beda Ustaz mungkin. Berapa? Ini 38. Ini puasa zakat ini. Di atasnya, Bu, di atasnya kalau begitu barangkali. Oh, ini sebentar ini mungkin. Toharo, setelah toharo ya Ustaz. Ya. Setelah darah kebiasaan wanita haid dan istihadah ya Ustaz. Ya. Hukum-hukum yang berkaitan dengan kewanitaan, ketentuan hukum darah, kebiasaan wanita, yaitu haid dan istihadah. Masalah dan hukum. Sebelah kirinya masalah, yang sebelah kanan hukumnya. Monggo, Bu, dibaca. Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim.
Ketentuan hukum darah kebiasaan wanita, haid, dan istihadah. Permasalahan. Usia minimal dan maksimal seorang wanita datang bulan atau haid. Usia minimal adalah 9 tahun. Jika darah keluar dari kemaluan sebelum usia ini, maka itu adalah darah istihadah. Sementara batas maksimal usia haid tidak ada batasannya. Ya, jadi kalau begitu ya, kalau ada seorang anak, seorang perempuan sebelum umur 9 tahun itu mengeluarkan darah, itu bukan darah mens, itu darah istihadah atau darah penyakit ya. Kalau setelah itu boleh ya, berapa saja. Kadang-kadang memang ada orang yang sampai umur 15-16 tidak menstruasi ada, tapi ke umumnya yang paling banyak adalah maksimum umur 15 tahun ya. Monggo batas minimal, Bu. Batas minimal jumlah hari haid. Sehari semalam yaitu 24 jam. Jika kurang, maka itu adalah darah istihadah. Ya, jadi orang mulai sekarang ya, 24 jam lagi suci, berarti sudah benar ya. Tetapi kalau misalnya sekurang dari 24 jam darahnya itu ya, kemudian berarti itu bukan darah menstruasi sebenarnya ya. Hanya kalau sekarang karena itu mudah dilihat, periksakan saja seorang itu ke dokter apakah darah ini termasuk darah istihadah, darah penyakit atau darah mens. Karena kalau darah penyakit hukumnya tetap puasa, tetap sholat, dan tidak dilarang kumpul suami istri. Sedangkan haid itu sebaliknya, tidak boleh puasa, tidak boleh sholat, tidak boleh kumpul suami istri. Ya, terus Bu. Batas maksimal jumlah haid yaitu 15 hari. Apabila darah keluar lebih dari 15 hari, maka itu adalah darah istihadah. Ya, jadi apabila darah yang keluar lebih dari itu, lebih dari 15 hari, kok masih keluar darah, yaitu darah istihadah. Itu secara umum. Namun sekarang barangkali ragu-ragu periksakan dokter saja. Itu lebih pas ya, karena dokter kan yang paling mengetahui jenis darah itu. Karena untuk menentukan hukum supaya kita jangan sampai meninggalkan sholat karena menduga bahwa darah itu darah istihadah, tapi ternyata darah itu darah menstruasi ya. Terus Bu. Masa suci antara haid yaitu 13 hari. Jika darah keluar sebelum sempurnanya masa ini, itu adalah darah istihadah. Iya, jadi 13 hari. Jadi antara men dan berikutnya itu seperti itu paling. Masa suci antara masa haid itu adalah 13 hari. Jadi maksudnya men sekarang suci, 13 hari lagi men lagi ya. Itu seperti itu ya. Katanya ini. Jadi jika darah keluar sebelum 13 hari antara 2 men, maka itu adalah darah istihadah. Itu patokannya seperti itu. Kemudian berikutnya Bu. Masa normal wanita haid 6 atau 7 hari. Ya umumnya ya haid itu siang normal 6 hari atau 7 hari. Tapi ada juga yang mennya cuma 5 hari aja, yang 1 hari 1 malam, tadi 24 jam. Terus Bu. Masa normal wanita suci 23 atau 24 hari. Ya, nomor mania suci 23 atau 24 hari ya. 23 24 itu paling banyak ya. Oleh karena itulah biasanya laki-laki itu boleh kawin lebih dari 1 karena mennya itu ada yang men banyak kali-kali men istihadah, men istihadah, maka di dalam Islam itu memberikan kelonggaran ya kepada orang yang menderita seperti itu. Suaminya boleh nikah lagi kalau dia termasuk punya libido tinggi ya. Karena apa? Daripada berzina, mereka berzina kan dosa, tetapi ada syaratnya, dia harus adil terhadap istri-istrinya. Adil tidak hanya dalam materi, tapi dalam materi dan non materi. Dan wa in khiftum ala ta'dilu, kalau kamu tidak takut tidak bisa adil, fawahidatan, maka cukup 1 saja, jangan aneh ya. Karena besok orang yang nikah lebih dari 1 dan tidak bisa adil akan datang di hari kiamat dengan jalannya sengkleh katanya, tidak bisa tegak gitu.
Itu karena dia tidak bisa berlaku adil kepada istrinya ya. Ini bagi laki-laki jangan waduh sunah. Oh, Nabi 2 sunah dok. Ini kalau bisa di satu itu mubah hukumnya ya. Nah, kecuali kalau mereka takut berbuat maksiat, berbuat zina itu baru ya. Itu mungkin wajib bahkan ya, ada yang sampai seperti itu. Terus Bu, Apakah darah yang keluar saat hamil adalah darah haid? Sesuatu yang keluar dari wanita hamil berupa darah atau bercak coklat-coklat atau lendir kuning-kuning itu adalah darah istihadah. nah ini kan ibu-ibu coba nanti ya seperti kalau misalnya katakanlah ya, ibu yang umurnya sudah 50 tahun ke atas itu biasanya sudah masa menstruasi sudah selesai atau menopause istilahnya. Nah, ini supaya memberi nasihat kepada siapa saja, mungkin cucunya, mungkin anaknya, atau saja yang pada saat itu mengalami bentuk seperti itu. Jadi, apakah darah yang keluar saat hamil adalah darah haid, ya? Apa yang keluar wanita hamil berupa darah atau bercak atau coklat atau lendir kuning, maka itu adalah darah istihadah karena orang yang hamil tidak mungkin tidak mungkin haid gitu ya. Itu. Terus Bu. Kapan wanita yang haid mengetahui bahwa dia sudah suci? Ya, itu penting. Ya, mengetahuinya dengan dua macam. Satu, lendir putih jika dia dapat melihatnya. Dua, keringnya lubang vagina dari darah, bercak coklat atau kekuning-kuningan. Jika dia tidak bisa melihat lendir putih tersebut. Ya, jadi situ ada angka 4 itu Bu, angka 4 itu. Ya, lendir putih cairan, ya, cairan bawah itu keterangannya. Lendir putih yang keluar cairan lendir putih yang keluar vagina pada masa suci, cairan ini suci bukan najis, tetapi membatalkan wudhu. Iya, jadi itu kalau ada ya dicuci, ya itu membatalkan wudhu dan najis lah ya gitu, ya mungkin ya karena semacam mani ya, kok mani, bukan madhi ya, semacam madhi seperti itu. Terus Bu. Cairan yang keluar dari kemaluan wanita pada masa suci. Jika cairan itu bening atau putih berbentuk lendir, maka cairan itu suci. Dan jika itu darah, bercak coklat atau kekuning-kuningan, maka itu najis. Terus? Seluruhnya dapat membatalkan wudhu. Jika keluarnya terus-menerus, maka itu adalah darah istihadah. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya dari ibu-ibu atau ya yang masih mempunyai istri yang muda ya, yang muda-muda ini. Kalau saya sudah tua itu ya nggak usah memeriksa, sudah ya tidak ada, sudah itu semua. Kalau yang masih misalnya punya anak 1, punya anak 2 itu perhatikan pada saat ini harus dijaga betul, jangan sampai kita keliru. Ya, darah istihadah kita tidak sholat dan cara menstruasi ternyata kita dianggap istihadah, dikumpuli saja istrinya, jadinya haram semua nanti ya. Terus Bu. Bercak coklat atau kekuning-kuningan yang keluar dari vagina. Jika keluarnya bersambungan dengan haid sebelum atau setelahnya, maka itu adalah darah haid. Apabila keluarnya terpisah, maka itu adalah darah istihadah. Ya, jadi kalau itu tiba-tiba mennya belum selesai, kok keluar darah itu, maka darah itu dianggap termasuk darah menstruasi. Jadi kita masih tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Tapi kalau kita sudah suci, ya 3 hari atau 4 hari kemudian keluar darah lagi, ya maka itu dianggap darah istihadah. Yang artinya ya tetap wajib sholat, tapi tentunya warnanya tadi ya kita bedakan ya, cairan kuning dan seterusnya tadi ada yang seperti itu. Maka bagi wanita hal itu yang betul-betul harus diperhatikan karena menentukan ibadah kita nantinya sah atau tidak sah. Terus Bu. Barang siapa yang mempunyai jumlah hari haid yang tetap setiap bulan, lalu suci sebelum lengkap bilangan hari itu.
Hukumnya ia telah suci. Apabila darah telah berhenti keluar dan ia melihat sudah suci. Walaupun hari kebiasaannya haidnya belum habis. Ya, Oh jadi ya. banyak biasanya orang itu haidnya itu 7 hari, ya, baru suci. Tapi ternyata dapat 3 hari atau 4 hari, ya kok sudah bersih, nggak keluar darah, maka dia dianggap suci dan dia harus mandi. Setelah mandi, dia kemudian mengerjakan sholat dan puasa. Begitu Bu. Ya. Tetapi kalau tidak, ya, kalau tidak seperti itu, berarti dia masih dalam keadaan menstruasi. Ya, seperti diterangkan di sini. Ya. Bagi yang mempunyai jumlah hari haid yang tetap setiap bulan, ini 6 hari atau 7 hari, lalu suci sebelum lengkap bilangan itu, maka hukumnya adalah suci, gitu loh ya. Itu. Terus Bu, yang ke berikutnya. Haid datang lebih cepat atau lambat dari waktu kebiasaannya. Selama ciri-ciri darah haid terbukti, maka itu adalah haid. Kapanpun waktunya, dengan catatan jarak dari masa haid dengan masa berikutnya lebih dari 13 hari, yaitu minimal masa. Kalau tidak, maka itu adalah darah istihadah. Jadi perhatikan betul-betul ya kita kalau memperhatikan ini supaya ibadah kita jangan nanti ada yang sia-sia ya.